warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-muhtaramun yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, khususnya para pengurus Al-Furqan dan jemaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan putra-putri kita, anak keturunan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai cita-citanya dan menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Dalam surat At-Tur nanti putra-putri kita itu akan bersama kita kembali dengan syarat mengikuti millah yang kita yakini saat ini. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan orang-orang yang beriman kemudian zurriyahnya, putra-putrinya mengikuti keimanan orang tuanya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka nanti putra-putrinya itu di akhirat akan membersamai kita. Maka kalau kemudian ada putra-putri kita yang na'udzubillahi min dzalik tidak mengikuti millah kita sebagai seorang Islam, maka disebut sebagai aduwwal lakum, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, bahwa sebagian pasangan kalian atau bahkan putra-putri kalian bisa menjadi aduwwal lakum, menjadi musuh dalam tanda kutip, gitu ya. Makanya kita perlu ekstra hati-hati punya putri-putri yang memasuki masa pernikahan, calon pasangan hidupnya perlu kita perhatikan. Karena setelah ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023, pernikahan beda agama itu tidak sah secara hukum. Kalau secara hukum Islam kan saya kira kita sudah paham, para ustadz kita sudah sering menyampaikan, dan juga sudah ditetapkan di Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Tapi selama ini kan masih heboh terus, ada yang gugat ke MK, ya, kemudian 3 kali atau 4 kali ya digugat ke MK, gitu. Kenapa nggak boleh, gitu. Dengan keluarannya surat edaran itu berarti ingkrah, gitu ya, pernikahan beda agama itu tidak sah. Artinya sekarang seluruh pejabat negara tidak boleh mencatat perkawinan beda agama, kan gitu. Kalau konsekuensinya seperti itu, berarti kalau tetap kita melaksanakan, maka dalam berbagai hal saya sering menyampaikan, ayo kita mumpung sebagai umat Islam masih mayoritas, nilai-nilai Islam kita ini dibawa ke legislasi sehingga menjadi undang-undang. Karena kalau masih fikih itu ya kita berdebat terus di masjid, nggak kelar-kelar, gitu kan. Tapi kalau sudah menjadi undang-undang, ya mau nggak mau ya kita harus mengikuti. Seperti ada undang-undang tentang wakaf. Nah, dulu kan masih berdebat wakaf uang boleh nggak sih dan lain sebagainya. Begitu ada undang-undangnya ya selesai. Ada undang-undang nomor 23 tentang pengelolaan zakat, ya. Ya kita apresiasi bahwa sekarang pengelola zakat kalau melanggar undang-undang bisa dipidana. Nah, gitu.
walaupun belum ada undang-undang zakatnya, sehingga orang yang tidak zakat belum bisa dihukum karena apa? Belum ada undang-undang zakatnya. Siapa tahu nanti kita bisa mendapatkannya. Oleh karena itu dalam situasi menjelang pesta ini ya kita harus jelilah melihat calon legislator kita. Mudah-mudahan bisa membawa aspirasi kita sebagai umat Islam. Nah, Masyaallah muslimin rahimahullah, tadi menindaklanjuti sema itu ya. Kalau sudah tidak boleh dicatat, berarti kalau kita nekat ya zina. Kemudian tidak ada harta gono gini. Kemudian anak yang dilahirkan tidak berhak mendapatkan apa? Akta kelahiran kan? Sehingga hak-hak sipilnya kan jadi tidak terpenuhi gitu. Nah, itu yang kita pertimbangkan, harusnya sejauh itu ya. Nah, sekarang belum ada petunjuk teknisnya nih, yang sudah terlanjur nikah, sudah terlanjur punya anak. Ini anaknya bagaimana sekarang? Tinggal tunggu petunjuk teknis selanjutnya sedang dibahas antara Mahkamah Agung dengan Majelis Ulama Indonesia. Apakah hartanya menjadi harta gono gini, anaknya nasabnya ke siapa gitu ya. Kalau sudah jadi zina kan anaknya nasabnya ke ibu ya, bukan ke bapak lagi. Nah, salah satu undang-undang yang perlu kita apresiasi ya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Yang sebelum ini uang haji itu dikelola oleh Kemenak, regulator, pengelola uang, pelaksana kegiatan, gitu ya. Dia yang ngumpulin uang, dia yang muter uangnya, dia yang menentukan aturannya, dia yang pakai juga, gitu. Nah, ini kan biasa ya, kalau satu siklus kegiatan itu berkumpul kepada satu tempat ya, banyak potensi yang nanti dianggap negatif oleh masyarakat. Nah, undang-undang ini bunyinya adalah Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Dari bunyinya saja pengelola ya. Nah, berarti dia tugasnya hanya mengelola, memanage bagaimana dana haji itu bisa bermanfaat, terutama untuk pemilik dananya sendiri. Karena yang kita rasakan BPIH itu naik terus gitu ya. Tadi disampaikan oleh MC diusulkan 105 juta ya Pak ya. Tapi sudah diketok palu kalau nggak salah kemarin 93,5 gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kata-kata haji itu disebut 11 kali. Di Al-Baqarah 196 3 kali, Al-Baqarah 197 3 kali dalam satu ayat itu ya. Belum di At-Taubah, belum di Al-Hajj, dan juga di Al-Imran 97. Ya, mungkin perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan, dari 11 kata haji dalam Al-Quran itu 10-nya menggunakan kata hajjun, haknya fathah. Wa atimul hajja, yang di bahasa Indonesia menjadi haji, ya kan? Yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, haknya fathah lagi. Wa adzin fin nasi bil haji, haknya fathah lagi. Jadi 10 kali pakai fathah, haknya fathah, hajjun. Di bahasa Indonesia menjadi haji gitu ya. Tetapi di surat Ali Imran 97 haknya kasroh Pak. Walillahi 'alan naji walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini nanti bisa diperdalam oleh pemateri yang menyampaikan tafsir Al-Quran. Saya membaca hanya sekilas saja. Itu ya.
Yang saya maksud di sininya nih. Nah, ini hak ini ya. Di 10 tempat hajjun 10 kali. Di Ali Imran 97 hijjun, hanya kasroh. Ada yang mengatakan ini masalah lahjah saja sama antara orang Jawa dengan orang Sunda, kan gitu ya. Kalau di Arab juga ada Najd, ada Hijaz gitu ya, dan sekitarnya. Hijaz itu adalah Saudi Arabia saat ini bagian barat yang berbatasan langsung dengan Laut Merah. Mekah, Madinah, Taif gitu ya, masuk Hijaz gitu ya. Kemudian yang bagian tengah namanya Najd. Nah, ada yang mengatakan kata-kata hajjun itu bahasanya orang Hijaz. Kemudian hijjun bahasanya orang Najd. Sebenarnya maksudnya sama, yaitu ziarah makhsusah ila makanin makhsus biniyatin makhsus bi'amalin makhsus. Yang dimaksud dengan haji dalam syariah adalah kunjungan ke tempat tertentu pada waktu tertentu dengan tujuan tertentu dan perbuatan-perbuatan yang ditentukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kunjungan pada tempat tertentu tentu adalah Makkah sampai ke Arafah gitu. Minimal. Karena al-hajju Arafatan. Kemudian pada waktu tertentu dari tanggal 8 Zulhijjah sampai dengan 13. Artinya kalaupun kita nginep 2 hari di Arafah saat ini ya, tidak dibilang sebagai perbuatan haji kan gitu ya. Dengan tujuan tertentu dan perbuatan tertentu yaitu manasik. Sudah ditentukan perbuatan-perbuatannya, amal apa yang harus dilakukan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna haji. Ada yang mengatakan dalam tafsir Mafatihul Ghaib itu kata-kata hajjun itu artinya qasdun. Qasdun itu artinya niat. Kalau niat berarti sudah ada di tempat. Seperti kita niat sholat, kan niatnya kan ketika sudah softnya diluruskan, sudah berdiri, baru kita niat kan. Setelah itu langsung takbir. Tidak boleh kita niat sholat di rumah kan. Nah, ini juga masalah penggunaan bahasa yang kita nih kadang-kadang menerjemahkannya tidak tepat. Karena niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bil fi'li. Niat itu harus nyambung dengan perbuatan yang diinginkan. Jadi kalau nggak nyambung nggak disebut niat. Makanya ada iradah ya, ada azam, baru masuk ke niat. Kalau iradah baru ingin doang, ya itu iradah namanya. Bedanya kalau iradah Allah pengen aja jadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi kalau manusia iradah saja nggak mungkin terjadi. Saya pengen makan, duduk aja nggak ngambil nasi, nggak nyedok ya, nggak ngambil piring, nggak nyuap ke mulut, ya pengen doang. Saya pengen kaya gitu, ya tapi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Saya pengen masuk surga, tapi ya sholat ogah-ogahan, saum Ramadan enggak gitu ya. Itu pengen, semua orang kan pengen pasti ya. Nah, dalam kondisi ini kita tidak boleh tawakal, Pak. Karena kalau sudah baru iradah sudah tawakal nggak terjadi apa-apa. Naiklah yang kedua, azam. Ya kan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam itu kita ingin sesuatu tapi sudah melakukan apa sesuatu yang menunjukkan kepada apa kita inginkan. Saya pengen masuk surga, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, saumnya rajin, muamalah kita dengan tetangga baik, lisan kita baik, semua baik. Itu namanya sudah azam kan. Sama kalau pergi haji, saya mau pergi haji, sudah azam, sudah punya kuota, sudah daftar. Masalah nanti nyampe umurnya, nyampe rezekinya, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah azam.
Kalau sudah begitu berarti kita tawakal boleh, Pak. Ini kesalahan kita kadang-kadang memahami kita baru iradah, baru ingin sudah tawakal. Saya ingin tawakal aja lah ya. Kalau anak kuliah besok ujian, tawakal aja lah. Toh saya udah kuliah, nggak perlu belajar lagi gitu ya, nggak usah belajar lagi. Ini kan masalah pemahaman yang perlu kita teruskan bersama. Sedangkan niat itu sudah ada di tempat, mau mengerjakan itu niat. Maka niat haji itu ketika tanggal 8 ya, kita ada di mikot pakai pakaian ihram, labbaik Allahumma hajjan, itu niat namanya. Bukan masih di Indonesia, saya melihat haji tahun depan, nah, gitu ya. Ini penggunaan bahasa yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Nah, hajjun itu artinya qasdun niat, berarti sudah ada di Saudi, sudah masuk bulan Zulhijjah. Kalau perlu sudah tanggal 8 untuk persiapan melaksanakan haji. Tapi kalau hijjun itu artinya kudu, menuju. Kalau menuju berarti belum tentu sudah di Saudi ya, masih di Indonesia ya kan, masih tempat-tempat lain, namanya juga menuju. Oleh karena itu, karena kata hijjun yang pakai kasroh itu artinya menuju, di situ masih ada persyaratan istito'ah. Maka bunyi ayatnya apa? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tetapi yang kata-kata hajjun tadi nggak ada istito'ahnya, karena sudah ada di tempat. Nah, ini salah satunya hikmahnya seperti itu. Masalah muslimin, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara fikih ya, saya sampaikan garis besarnya istito'ah itu 3 itu. Madhab 4 semuanya, Syafi'i, Hanafi, Hambali, sepakat dengan 3 syarat itu. Istito'ah badaniyah, fisiknya mampu. Sekarang ini diterjemahkan oleh Kementerian Agama menjadi istito'ah sihiyah. Karena kemarin haji tahun kemarin itu kan jamaah haji yang paling banyak meninggal sepanjang sejarah perhajian, kalau nggak salah ya, 730 sekian yang wafat di tanah suci. Insya Allah ahli surga semuanya. Maka tahun ini pemerintah menerjemahkan istito'ah badaniyah itu menjadi istito'ah sihiyah. Maka nanti kalau sudah ada pengumuman dapat kuota tetapi cek kesehatannya tidak lolos, maka dia gugur. Kalau kemarin kan enggak ya, yang penting sudah dapat kuota, sudah pakai kursi roda ya dan lain sebagainya, masih bisa diberangkatkan sampai Saudi, langsung masuk rumah sakit, nanti dibawa ke Arafahnya pakai ambulan. Kalau nggak salah sekarang tuh masih ada beberapa orang yang masih di rumah sakit Saudi dari haji tahun kemarin. Nah, tahun ini pemerintah tadi menambahkan menjadi istito'ah sihiyah, kemampuan kesehatan. Apabila dokter menyatakan bahwa secara medis tidak dapat melaksanakan kegiatan haji yang kurang lebih 40 hari itu, maka walaupun dapat kuota kemungkinan gugur untuk berangkat tahun ini. Yang kedua adalah istito'ah maliyah. Istito'ah maliyah itu kemampuan finansial yang dihitung minimal untuk ongkos pulang pergi, untuk biaya hidup di sana, dan untuk keluarga yang ditinggalkan selama 40 hari itu tercukupi. Kalau di rumah punya asisten rumah tangga, punya supir, selama ditinggal mereka tetap harus gajian. Kalau kemudian yang mempekerjakan pergi haji, gara-gara pergi haji asisten rumah tangganya nggak digaji, atau supirnya nggak digaji, atau punya karyawan di kantor terlambat gaji, itu berarti ya istitoahnya belum sempurna, karena dia melaksanakan kewajiban, meninggalkan kewajiban yang lain. Yang terakhir, istitoah itu istitoah amniyah, ya, secara keamanan
dapat melaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan masalah keamanan ini, ya, karena perpolitikan sekarang seperti yang kita saksikan, mudah-mudahan tetap terjaga sehingga kaum muslimin seluruh penjuru dunia dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan syariat yang kita yakini. Maka apabila kita memiliki kemampuan tiga ini, kita sudah menjadi mustati', orang yang mampu melaksanakan ibadah haji. Tetapi di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam, sekarang bisa tambah lagi nih istitoahnya, istitoah kuotayah gitu ya. Sudah punya uang, sehat, aman, nggak punya kuota, maka dia nggak bisa pergi haji juga. Walaupun walaupun kalau di Indonesia itu selalu ada jalan keluar. Ada sekarang bisa pergi haji, istilahnya foroda gitu ya. Yang disebut dengan foroda itu, kita berangkat Saudi tidak tercatat sebagai orang haji yang tercatat di Siskoha. Bisa mungkin mendaftar sekarang langsung berangkat musim haji yang akan datang, bisa. Minimal berapa perjual, silakan mau lihat itu. $27.000 ya. 27.000 kali 15.000 yang gampang lah. Berarti 270 ditambah separuhnya. 300, hampir 400 Pak ya. Nah, hampir 400 juta. Pergi haji waktunya kurang lebih 25 sampai 27 hari. Nah, Bapak Ibu masyarakat muslimin rahimakumullah, kita lihat ya sejarah perhajian. Justru sebelum dikelola oleh pemerintah itu dulu sudah dikerjakan dulu oleh biro travel ya, swasta. Dan haji ini baru dikelola oleh pemerintah pada tahun 1948 setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemudian mulai ada kuota haji itu tahun mana tadi ya? 1961 yang diambil dari 10% penduduk muslim di suatu negara. Kalau kita sekarang 235, ya kuotanya 10%, 235.000. Tapi tahun kemarin belum berubah Pak, masih 221.000 jamaah setiap musim haji. Yang di Indonesia dibagi menjadi dua, jamaah reguler 90% dari kuota, jamaah haji plus 10% dari kuota. Jadi kalau kuotanya 221, yang jamaah haji plusnya 10%-nya kurang lebih 22.000 ya, kurang lebih itu. Kalau haji plus sekarang berapa Pak? Pada jual 16.000 rata-rata ya. 16 kali 15 160, 200-an juga ya, kurang lebih ya, 200 juta. Nah itulah perjalanan perhajian kita yang setiap tahun cenderung naik terus. Kalau dari penelitian, sebab dari kenaikan biaya haji itu 3. Pertama, inflasi. Jadi uang kita tidak kuat nahan inflasi. Yang kedua, karena nilai tukar. Nilai tukar rupiah itu tidak pernah naik Pak, tapi turun terus. Yang dulu dijanjikan di bawah 10.000, sekarang 16.000, kurang sedikit. Real juga begitu. Real dulu kan 2.000, 2.500, sekarang kan 4.400 real. Sementara 2/3 dari biaya haji itu dalam bentuk mata uang asing. Tiketnya pakai dolar, biaya hidup di Saudi pakai real, ya.
penginapannya bisa pakai real, pakai dolar. Nah, tahun kemarin biaya haji 90 juta, tetapi living cost-nya turun, Pak. Sebelumnya dulu kan kita ketika berangkat haji dapat berapa? Yang sudah berangkat haji 1.500, Pak ya, 1.500 real buat living cost, biaya hidup kita di Saudi selama 40 hari. Tahun kemarin biaya hajinya naik menjadi 90 juta, tapi kita dikasih duit berapa? 750 real. Berarti separuhnya, Pak. Ongkosnya naik ya, kemudian biaya hidup kita dikurangi jadi separuh. Nah, tadi pertama inflasi, kedua karena nilai tukar kita yang selalu turun ya. Kemudian yang ketiga adalah ya akibat dari inflasi itu harga-harga barang naik terus. Sementara 2/3 dari ONH itu menggunakan mata uang asing, orang Indonesia nya setornya pakai rupiah, sehingga mau nggak mau ada nilai tukar kepada mata uang asing. Nah, karena undang-undang ini mengamanatkan ya sebagai pengelola, maka dalam undang-undang ini uang yang kita setorkan untuk mendapatkan kuota haji 25 juta itu adalah dana titipan calon jamaah haji. Jadi sesuai dengan ketentuan menteri ya, untuk mendapatkan kuota haji kan kita bayar 25 juta. Sebelum undang-undang ini tidak dikatakan sebagai titipan, seakan-akan kita beli kuota. Dalam undang-undang ini disebut apa? Uang 25 juta yang disetorkan oleh jamaah haji itu sebagai uang titipan calon jamaah haji. Maka pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang dititipi uang itu. Maka karena uang itu dititipi, yang nitip banyak, sekarang 5.200.000 sekian yang sudah punya kuota haji kali 25 juta. Jadi sekarang duit haji itu tahun 2022, karena 2023 belum keluar laporannya, 166,7 triliun. Itu duit haji, Pak. Walaupun titipan kira-kira ngiler nggak, Pak? Nah, Bapak juga mau kan? Mau saya dititipin 1,66 miliar triliun gitu. Nggak apa-apa, dititipin deh. Rumah saya buat gudang, nggak apa-apa deh. Nyewa satpam boleh lah gitu ya. Dititipi duit segitu banyak, siapa yang nggak mau? Karena itu dana titipan jamaah, maka untuk meningkatkan tadi kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan kemaslahatan bagi umat Islam sesuai dengan undang-undang, tujuan dari pengelolaan itu, maka pemerintah harus mengelola uang itu agar uang itu tidak mengendap. Karena sebelum adanya undang-undang ini, uang yang 25 juta kali sekian juta orang itu ditaruh di bank, hanya dapat bagi hasil dari bank, paling banter diberikan suku. Nah, dengan adanya undang-undang ini nanti akan dibagi, ada yang dibuat beli emas batangan 5%, ya, ada yang tetap di bank 30%, ada yang bisa buat investasi langsung 20%, ada yang investasi lainnya. Investasi lainnya apa? Sekarang beli bank muamalat ya. Jadi bank muamalat itu sekarang sudah punya BPKH sebagian besar sahamnya. Maka kantor pusat BPKH sekarang di mana? Muamalat Tower ya, yang di Dr. Satrio kalau nggak salah ya, di Tebet ya. Karena ada investasi langsung 20% dari uang 166 triliun itu, sekarang BPKH bikin perusahaan di Saudi Arabia namanya BPKH Limited, yang salah satu usahanya adalah sebagai pelayan haji umroh. Jadi ke depan mungkin roadmapnya para travel itu, selama ini kan ada orang-orang Indonesia yang mukim di Saudi yang jual LE gitu Pak ya, istilahnya. Jadi transportasi di Saudi, hotel, makan itu sudah ada yang jual paketnya Pak. Travel di sini itu hanya nyari jamaah sama nyari tiketnya aja. Sampai kan diserahkan ke orang lain, silakan Bapak Ibu pergi umroh.
Begitu sampai di Jeddah kan sudah ada yang terima kan. Yang bawa dari sini ya udah nggak ngurusi lagi. Itu sebutnya LA gitu ya, biaya transportasi, makan ya, dan penginapan selama di Saudi. Itu yang jual teman-teman yang orang Indonesia yang mukim di sana. Nah mungkin ke depan nanti bisa jadi roadmapnya BPKH Limited ini hanya mengambil alih gitu, pelan-pelan. Jadi LA-nya itu beli ke BPKH Limited. Anda mau dari sini kan mau hotel bintang berapa, ya tarifnya sudah ada. Kalau hotel bintang 5 makannya seperti ini, transportanya bisnya ini, Sabko pokoknya sekian. Kalau sekamar berempat, kalau sekamar bertiga naik lagi $100. Kalau sekamar berdua naik lagi $100 gitu ya. Kalau sendiri naik lagi $100 gitu. Mau yang bintang 4 saja, bintang 4 sudah ada, jaraknya sekian ratus meter, nama hotelnya ini. Bisnya jangan Sabko deh, yang agak bawahan dikit, ya, harganya lebih murah dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian jangan terpedaya dengan harga gitu. Ada harga, ada barang gitu. Oh saya umroh kemarin cuma 20 juta, ya bisa jadi hotel bintang 2 ya, tempatnya dari masjid kurang lebih di atas 600 meter, bisnya yang sudah keluaran tahun 2015 gitu ya, ya mungkin jadi. Kok saya umroh mahal banget 40 juta, ya iya bintang 5 pokoknya di The Meridian pokoknya kan, bisnis Sabko dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin harga murah dengan hotel bintang 5 itu tidak mungkin. Belum lagi sekamar harus berempat, bertiga, berdua, sendiri kan gitu ya. Kalau satu kamar harganya $100, dihuni berempat berarti kan $25 satu orangnya. Kalau dihuni sendiri kan bayar sendiri $100 kan gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, perlu kita garis bawahi di sini yang kualitas penyelenggaraan dan rasionalitas itu sudah menjadi kewajiban dari pengelola. Yang tambah lagi kewajibannya manfaat kemaslahatan bagi umat Islam. Jadi sekarang BPKH dari uang pengelolaan haji itu tahun lalu untungnya 10,3 triliun tahun 2022 untung dari pengelolaan dana haji itu. Yang 80%-nya digunakan untuk membiayai haji tahun kemarin. Maka pengumuman pemerintah biaya haji 90 juta, jamaahnya bayarnya berapa? 49 kan? Nah ini yang sering kita dengar bahasanya istilahnya subsidi. Sebenarnya nggak tepat subsidi, karena bukan duit pemerintah. Kalau subsidi itu duit pemerintah ya dikasih kepada rakyatnya, itu namanya subsidi. Nah ini kan kadang-kadang kalau yang bicara orang pemerintah ya haji itu disubsidi loh orang Islam, nggak ada terima kasihnya gitu. Bukan subsidi, itu kewajiban pengelola, tugasnya mengelola uang itu, menghasilkan uang dipakai lagi untuk memberangkatkan haji. Tetapi BPKH itu nirlaba. Nirlaba itu apa? Tidak boleh ngambil keuntungan. Operasionalnya, gaji pegawai dan sebagainya persentase Pak dari keuntungan itu. Nah tahun ini 93,5 juta kalau misalnya diketok gitu. Calon hajinya suruh bayar berapa? 50 sekian. Nanti kita lihat ke bawah. Jadi itulah yang ketiga, dana kemaslahatan. Dana kemaslahatan itu adalah mungkin bahasa lain dari CSR. Kalau Bapak Ibu punya proyek, mau bikin sekolah, mau bikin masjid, bikin menara kemarin itu, bisa bikin proposal ke BPKH untuk dana kemaslahatan umat. Karena dana kemaslahatan umat itu untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Contohnya sudah ada di pesantren di kemarin saya pernah lihat itu di Jati Bening, Ustaz Abu Sangkan ya, ada pesantren buat Abu Sangkan ya di Jati Bening itu satu gedungnya saya lihat ada plakatnya. Gedung ini dibangun oleh dana kemaslahatan
haji, satu gedung. Itu bisa, atau untuk peningkatan ekonomi masyarakat bisa mengajukan dana itu. Nanti kalau perlu emailnya bisa nanti saya kasih, mudah-mudahan, kalau saya nggak bawa HP. Itu salah satu manfaat dari pengelolaan keuangan haji ini. Nah, dari mana? Makanya kan di sini istilahnya bukan dana haji ya, tapi keuangan. Sumber dari keuangan haji itu ya setoran BPKH, setoran BPIH. Mohon maaf ya, sekarang ada istilahnya, dulu kan direct cost dan indirect cost. Dulu ya. Sejak ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 disebut dengan BPIH dan BPIH. Kalau BPIH itu adalah uang yang wajib dibayarkan oleh calon haji. Singkatannya ini biaya ibadah haji, BPIH ya, biaya perjalanan ibadah haji. Kalau BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, BPIH itu yang wajib dibayarkan. Contohnya tahun kemarin 90 juta, calon jamaah haji yang bayar 49 juta. 49 itulah BPIH-nya. Padahal 49 itu harusnya ditambah lagi kan 25 yang sudah kita setorkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah punya kuota haji, sekarang bisa download di HP masing-masing itu BPKH Virtual Account. Bapak download, nanti isi nomor kuotanya, nomor KTP, maka akan muncul nomor kuota Anda sekian, daftar tahun sekian, ya, kemungkinan berangkat tahun sekian, dan setiap tahun Bapak akan ditransfer hasil dari pengembangan uang 25 juta ini setiap bulan Januari dan Juli. Bisa, oh tahun sekian saya dapat berapa, tahun sekian dapat berapa. Tetapi sangat kecil. Kenapa? Karena 80% keuntungannya dipakai untuk memberangkatkan tahun haji berjalan yang jumlahnya hanya 221.000 orang. Sementara yang 5 juta orang yang nunggu itu hanya dapat 20%. Nah, nanti perlu ini dari prinsip keadilannya gimana? Modalnya sama 25 juta, tapi dapat bagi hasilnya nggak sama. Satu orang dapat 49 juta, satu orang cuma dapat 300-400 ribu yang nunggu. Yang berangkat haji dapat 29 juta. Kalau sekarang 93,5 juta, kemudian suruh bayar 53 juta, ya berarti orang yang berangkat tahun ini dapat manfaat dari 25 juta itu sebanyak berapa? 53 juta. Sementara yang nunggu nanti dapatnya berapa? Sendiri kalau bukan. Wah, cuma dapat transferan 300 ribu, 400 ribu setahun dari uang 25 juta. Nah, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, karena tadi ya pemerintah itu sebagai pengelola, tugasnya hanya mengelola uang itu agar menghasilkan untung, kemudian dipakai untuk penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu yang dipersoalkan karena tadi adalah dana titipan jamaah. Lalu juga ada fatwa MUI-nya nomor 122 itu yang mengatakan sama, bahwa uang kuota itu 25 juta itu dana titipan jamaah. Maka kalau ada jamaah yang membatalkan, ya 7 hari kerja uang itu harus kembali. Tidak boleh dipersulit. Namanya juga nitip, saya mau tarik ya tarik lah gitu. Entah alasannya usianya tidak mungkin gitu ya, sudah sepuh, atau usianya kesehatan, apa masalah kesehatan atau kebutuhan lain, ya tinggal bikin permohonan aja. Saya nama ini porsi haji dan sekian membatalkan kuota haji saya, uangnya ditarik. Maka uang 25 itu akan keluar ditambah bagi hasil yang tadi setiap Januari Juli masuk itu. Bisa jadi kalau 10 tahun ya anggaplah jadi 26 juta, 27 juta, atau syukur-syukur jadi 30 juta gitu. Kalau 400 ribu sekali dapat, setahun 800 ribu kali 10 kan berarti 8 juta ya. Nah, 8 juta tambah 25 berarti kan 33. Nah, itulah masalah pengelolaan keuangan haji itu.
Suruknya berapa? Setengah 6, setengah 7, setengah 6 suruk ya. Ya kita lanjutkan sebentar Pak ya. Nah biaya haji juga di Saudinya naik ya, naik terus ini seperti ini. Kenaikannya yang tahun 2022 itu luar biasa, dari 1.900 menjadi 4.100 real per jamaah. Ini saya bikin data seperti ini ya. Masih menggunakan bahasa subsidi saya tulis itu. Jadi dari 31,9 bayar tahun 2017, 35, 34 ya. Kemudian 20 tidak ada pemberangkatan haji itu 21. Kemudian kemarin terakhir 49. Artinya sebenarnya kalau kita berangkat haji itu membayar hajinya hanya separuh Pak. Umpamanya 50 juta dikurangi setoran kita 25 juta, tinggal nambah 25. Dan masa tunggu itu sekarang rata-rata di atas 25 tahun. Sejak tahun 2014 ketika ada dana talangan haji, maka kuota itu ribuan setiap hari. Dulu orang nggak punya 25 juta nggak berani daftar kan Pak ya, karena nggak punya 25 juta. Sekarang kita nggak punya duit, bisa ke bank dapat kuota Pak. Bang tolong dong saya mau pergi, bank BSI mohon maaf ya tersebut, saya mau dapat kuota haji nih. Ya udah nanti diurus sama dia dapat kuota haji, ya kita nyicil aja sama dia 5 tahun 6 tahun ya kan. Orang nunggunya masih 30 tahun, wajar aja lah kita. Itu akhirnya membludak. Bulan Agustus adik saya di sini daftar di Bekasi, dapatnya tahun 2047. Agustus kemarin nih Pak. Minggu pertama Agustus. Adik saya yang paling kecil di Kendal, Jawa Tengah, minggu keduanya daftar sama suaminya, dapatnya berapa? Tahun 2053. Sampai saya ditanya, kenapa yang di Kendal kok lebih lama nunggunya daripada yang di Bekasi? Ya berarti orang kampung tuh lebih mendahulukan daftar haji daripada beli motor. Saya bilang gitu. Orang kampung punya duit daftar haji, daftar haji. Ya, kalau orang di Bekasi mungkin punya duit 25 juta beli PCX gitu ya. Beli motor baru. Daftar haji ntar aja gitu. Itu guyonan saya gitu. Tapi kenyataannya begitu. Di sini yang adik saya nomor 3 yang kepala sekolah Al Ansor itu tahun 2047, minggu berikutnya yang adik saya yang paling kecil di Kendal tahun 2053, 33 tahun berarti 30 tahun ya, 2023 dan 30 tahun. Nah kalau daftarnya kemarin saya ketemu teman di dosen di Perbanas, nah saya sekarang usianya sudah 55 tahun, kalau saya daftar berangkat apa enggak ya? Ya daftar aja Pak, saya bilang gitu kan. Karena daftar itu sudah azam gitu, siapa tahu ya kan ada musibah apa gitu atau ada kebijakan apa, tiba-tiba berangkat. Orang bisa waktu itu kan. Yang penting punya kuota dulu, karena istitoah kuliah ini menjadi sesuatu sangat krusial. Nah kalau kemudian saya sudah tua, ngapain saya daftar? Ngapain saya daftar? Ya berarti azam kita belum ada. Menunjukkan azam kita itu kita daftar itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim, saya daftar haji. Masalah usia saya nyampe atau enggak, ketika dapat kuota saya dapat rezeki apa enggak, ya lillahi ta'ala sudah. Kita sudah dapat pahala haji kan? Karena sudah menunjukkan azam kita. Ya siapa tahu kita enggak bisa, nanti anak kita melanjutkan. Bisa jadi kan seperti itu ya. Nah tahun-tahun yang akan datang ini sekarang porsinya masih 50-50 nih. 50 ditanggung oleh, saya nggak pakai nama pemerintah ya, ditanggung oleh hasil investasi dana haji, 50%-nya dibayar oleh calon haji. Kebijakannya tahun berikut-berikutnya itu akan menjadi 30-70 Pak. 30% dibayar dari hasil investasi, 70% dibayar oleh calon jemaah haji. Karena kalau nggak seperti itu, kalau 50% terus, kasihan yang nunggu Pak. Dia investasinya sama dengan kita 25 juta,
tapi dapatnya cuma 200-300 ribu. Karena apa dapat segitu? Karena duitnya habis buat memberangkatkan tahun berjalan. Sehingga kalau tidak dirubah, nanti nggak sustainable lah bahasa ekonominya. Kayak makanya tahun kemarin ketika kenaikan haji itu kan ada bahasa-bahasa apa? Pengelolaan haji mirip Ponzi. Ada ya Pak ya? Kenapa mirip Ponzi? Ya bisa jadi nanti jamaah yang terakhir itu nggak kebagian keuntungan ini. Karena apa? Habis dipakai buat tahun berjalan terus. Kalau sekarang habis, besok untung habis lagi, besok untung habis lagi. Nah yang nunggu ini nunggu apa gitu? Nunggu investasi yang belum berhasil. Kalau berhasil, kalau nggak berhasil, ya berangkat dong. Nah gitu ya. Maka nanti kebijakan itu akan menjadi tadi 30-70. Artinya kalau sekarang ditetapkan 100 juta itu, nanti tahun jamaah haji yang dibayarnya 70 juta, dibayar dari hasil investasinya 30 juta. Itu kalau sekarang. Nah 10 tahun yang akan datang kira-kira berapa haji? Bisa 150 kan? Kalau 150 juta berarti calon jamaah hajinya harus bayar 70% dari 150 juta, yang 30%-nya dibayar dari hasil pengembangan dana haji yang merupakan titipan calon jamaah haji. Ya kita nggak boleh pesimis. Bismillah, insya Allah bisa. Kalau bisa kan gitu ya. Dulu motor 3 juta nggak bisa beli, begitu motor berubah jadi 12 juta tahun 98, bisa beli motor. Kayak gitu Pak ya. Itu harus seperti itu. Nah, mungkin bayangannya seperti itu kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan dalam rangka tadi ya, sustainability. Nah ini sekarang dana haji itu adanya di sini Pak nih. 30% di bank, ya 30% di 35% di sukuk dan sebagainya, obligasi dan sebagainya. Kemudian 5% bentuk emas batangan. Kemudian 20%-nya investasi langsung, yaitu BPKH langsung bikin investasi apalah gitu. Nah ini investasi langsung ini bisa jadi ada di tol, bisa jadi ada di pelabuhan, bisa jadi di airport. Cuman kalau nanyanya ke presiden ya pasti duitnya di mana? Ada, di mana? Di bank, kan gitu ya. Tapi kalau nanya bank, nggak mungkin bank itu taruh di laci kan duitnya. Jadi kalau dari pemerintah duitnya haji dipakai buat bikin tol nggak? Enggak, ya bukan dia yang pakai kan. Yang pakai adalah ya itulah ya 20% dan 10%-nya investasi yang lainnya itu. Mungkin demikian Pak ya, kita diskusi lebih lanjut. Apabila ada yang perlu ditanyakan, yang saya tahu saya jawab, yang tidak tahu mungkin jawabannya ditunda sampai saya tahu gitu. Terima kasih.